Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasakan hidup terasa berat, peluang seperti tertutup, dan rezeki seolah tidak bergerak? Banyak orang mencari penyebabnya jauh keluar sana, padahal kadang jawabannya justru berada sangat dekat, di dapur rumah kita sendiri. Dalam tradisi Islam maupun pengetahuan modern tentang energi rumah, dapur sering dianggap sebagai simbol sumber kehidupan. Dari sinilah makanan diolah, energi keluarga dibangun, dan kenyamanan rumah tercipta. Sayangnya, ada beberapa kebiasaan kecil yang terlihat sepele, tetapi diam-diam menjadi penghambat kelancaran hidup dan rezeki. Di video ini, saya akan menjelaskan 9 pantangan dapur yang terbukti bisa memengaruhi keberkahan hidup, dibahas dengan gaya lebih modern, detil, dan mudah dipahami. 1. Membiarkan makanan terbuang sia-sia. Di banyak rumah, sisa makanan sering dibiarkan begitu saja hingga akhirnya busuk. Kebiasaan ini tidak hanya menunjukkan pemborosan, tetapi juga buruk secara energi. Dalam Islam, menyia-nyiakan makanan merupakan tanda kurangnya rasa syukur. Secara psikologis, orang yang terbiasa membuang makanan sering membawa pola mengabaikan hal penting dalam kehidupannya, dan itu bisa merembet ke rezeki. Mulai biasakan mengolah ulang sisa makanan menjadi hidangan baru, menyimpan dengan benar, atau memasak sesuai kebutuhan. Menghargai makanan sama dengan menghargai rezeki. 2. Memasak saat emosi sedang buruk. Marah, stres, atau tertekan saat memasak bukan hanya memengaruhi hasil masakan, tetapi juga memengaruhi atmosfer rumah. Emosi negatif itu seperti tertumpah ke dalam makanan dan suasana dapur. Banyak orang tidak sadar bahwa vibra diri saat memasak dapat mengubah mood seluruh anggota keluarga. Luangkan 1-2 menit untuk menenangkan diri. Dengarkan musik lembut, tarik nafas dalam, atau berdoa sebentar. Makanan yang dimasak dengan hati tenang mengalirkan energi positif ke tubuh dan rumah. 3. Dapur berantakan dan tidak terawat. Dapur kotor menggambarkan kekacauan energi. Piring kotor menumpuk, sampah tidak dibuang, dan peralatan berhamburan sering menjadi magnet energi negatif yang membuat rumah terasa berat. Menurut banyak ajaran, rezeki menyukai tempat yang bersih. Sedangkan dalam aspek praktis, dapur berantakan membuat mood memasak turun, kualitas makanan menurun, dan konsumsi keluarga jadi tidak sehat. Kebersihan dapur sama dengan kebersihan cara kita mengelola rezeki. 4. Menggunakan peralatan dapur rusak. Panci penyok, spatula patah, pisau tumpul, semua ini sering dianggap sepele. Padahal peralatan rusak mencerminkan hambatan dalam hidup. Peralatan yang tidak optimal membuat proses memasak tidak efisien, mengurangi kualitas masakan, dan menciptakan perasaan serba tidak beres. Gantilah perlahan-lahan, tidak harus mahal, yang penting layak, bersih, dan nyaman digunakan. Energi kerja yang rapi membantu pikiran lebih jernih dan rezeki lebih lancar. Membuang makanan pada waktu yang tidak tepat. Membuang makanan hanya karena malas membereskan sering terjadi. Namun kebiasaan ini sangat erat kaitannya dengan pemborosan dan ketidakdisiplinan dalam penggunaan rezeki. Orang yang sering membuang makanan biasanya juga kesulitan mengelola keuangan. Cobalah memilah, menyimpan, atau memberi kepada orang lain sebelum akhirnya membuang. Menghargai makanan sama dengan mengundang keberkahan. 6. Menyepelekan kebersihan diri saat memasak. Ini termasuk kebiasaan yang sering diabaikan. Memasak tanpa mencuci tangan, menggunakan pakaian kotor, atau rambut tidak tertutup bisa membawa kuman ke makanan. Selain tidak sehat, ini juga mengurangi kualitas energi dalam makanan. Kebersihan diri adalah bentuk penghormatan terhadap rezeki. Makanan yang dibuat dengan tubuh yang bersih membawa suasana rumah yang lebih positif dan lebih berkah. 7. Menggunakan bahan makanan yang tidak segar. Bahan makanan yang layu,
Bau, kadaluarsa, atau disimpan terlalu lama tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga menimbulkan energi negatif. Bahan makanan segar mengandung energi hidup yang kuat, sementara bahan yang sudah rusak membawa energi mati yang mempengaruhi kualitas masakan. Biasakan memeriksa kulkas secara rutin, mengatur bahan belanja, dan membeli secukupnya. Tubuh lebih sehat, suasana dapur lebih cerah, dan energi rumah lebih bersih. 8. Pemborosan listrik dan gas. Memasak dengan kompor menyala terus, lampu dapur tidak dimatikan, atau peralatan dibiarkan standby adalah bentuk pemborosan. Dalam spiritual maupun logika ekonomi, pemborosan adalah kebocoran yang menghambat masuknya rezeki baru. Gunakan energi dengan bijak. Selain menghemat biaya, kebiasaan hemat ini membuat aliran rezeki lebih stabil. 9. Tidak mengatur porsi masak dengan baik. Memasak terlalu banyak sama dengan boros. Memasak terlalu sedikit sama dengan tidak memenuhi kebutuhan. Ketidakseimbangan ini sering menimbulkan stres kecil yang jika dibiarkan terus menumpuk bisa mempengaruhi keharmonisan rumah. Merencanakan menu dan porsi membuat hidup lebih rapi, tenang, dan jauh dari pemborosan. Pada akhirnya, sahabat semua, memahami 9 pantangan ini bukan tentang membuat hidup terasa berat atau penuh aturan. Justru sebaliknya, ini adalah cara agar langkah kita lebih ringan, lebih tenang, dan lebih terarah. Setiap pantangan yang kita hindari sebenarnya sedang membuka ruang untuk hal-hal baik masuk ke dalam hidup kita. Kesehatan yang lebih baik, hubungan yang lebih hangat, rezeki yang lebih lancar, hingga hati yang lebih damai. Dan ingat, perubahan tidak harus besar. Kadang cukup dimulai dari hal kecil, lebih sadar ketika mengambil keputusan, lebih peka pada kebiasaan buruk yang perlu ditinggalkan, lebih jujur pada diri sendiri ketika kita tersandung. Karena setiap perbaikan kecil, kalau dilakukan terus-menerus, akan membawa kita pada perubahan besar yang mungkin tidak kita sadari sekarang. Kalau hari ini Anda merasa tersentuh, tercerahkan, atau bahkan hanya sedikit lebih paham dari sebelumnya, itu sudah langkah awal yang luar biasa. Sebab tidak ada proses yang instan, semua orang berjalan dengan kecepatannya masing-masing. Terus dampingi diri Anda dengan pengetahuan, dengan niat baik, dan dengan kebiasaan yang benar. Semoga langkah-langkah kecil ini membawa Anda pada hasil besar yang Anda impikan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai tuntas. Semoga video ini bermanfaat, menemani perjalanan Anda dan menjadi pengingat lembut setiap kali Anda butuh arah. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Tetap jaga diri, tetap semangat, dan tetap tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.